Halo guys, balik lagi dengan gue di channel Kiki Joe. Oke, kali ini kita bahasanya sedikit formal. Mau mengajarkan sedikit tentang bahasa Jepang. Jadi di konten kali ini saya mau ngajarin cara berbicara dalam bahasa Jepang. Jadi kita nggak belajar secara tata bahasa, kita hanya belajar cara ngomongnya nih gitu. Kalau mau belajar secara tata bahasanya lebih mendetail, lebih mendalam, boleh nanti kontak saya aja. Bisa komen di bawah kalau mau belajar sama saya, nanti ada kita kasih sesi khusus seperti itu. Oke teman-teman guys. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajarin sebelum masuk ke kalimatnya, kita pelajari dulu kosakatanya. Kita belajar 3 kosakata sederhana dulu. Jadi hari ini kita akan mempelajari cara memperkenalkan diri. Yang pertama, kosakata pertama yaitu watashi. Watashi artinya saya. Lalu ada anata, artinya kamu. Lalu ada kimi, itu juga kamu. Dan ada namae, onamae. Onamae artinya nama ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi seperti ini pola kalimatnya. Dalam bahasa Jepang itu ada istilah partikel. Watashi wa. Nah, wa-nya itu adalah partikel. Untuk belajar lebih mendetail tentang partikel, komen di bawah. Jadi sederhananya seperti ini. Watashi wa fikri desu. Nah, akhir kalimat dalam bahasa Jepang umumnya diakhiri dengan kata des. Watashi wa fikri desu. Watashi wa kikijo desu. Seperti itu. Nah, lalu gimana kalau mau nanya lawan bicara kita namanya siapa? Kita tadi udah belajar bahasa Jepangnya. Anata no namae wa nan desu ka? Anata no namae wa nan desu ka? Nama kamu siapa? Anata no namae wa nan desu ka? Oke, tapi dalam kenyataannya untuk menanyakan nama seseorang itu jarang kita ngomong anata no namae wa nan desu ka atau dare desu ka. Itu jarang banget kita gunakan. Biasanya untuk menanyakan nama cukup onamae wa gitu ya. Agak temponya agak cepat aja. Onamae wa. Jadi misalkan kita sudah memperkenalkan diri nih. Watashi wa fikri desu. Watashi wa kiki desu. Onamae wa. Nanti lawannya menjawab misalkan Pak, watashi wa Jo desu, misalkan seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Watashi wa nama des. Watashi wa nama des, seperti itu. Lalu untuk menanyakan lawan bicara namanya siapa? Onamae wa nan desu ka? Seperti itu. Oke, udah ya. Nah, tapi dalam bahasa Jepang ini sedikit tambahan ekstra. Kita juga jarang ngomong watashi wa fikri desu, watashi wa kiki desu. No. Kita lebih sering langsung hai kiki desu, hai jo desu, seperti itu. Jadi hanya langsung menyebutkan nama pun boleh. Tapi lagi-lagi itu kalau kita sudah familiar dengan lingkungan sekitar, mungkin kita bisa bilang agak terlalu terlalu langsung, jadi kurang baik juga sebenarnya. Kalau untuk memperkenalkan boleh seperti tadi watashi wa fikri desu, watashi wa jo desu, seperti itu. Dan tadi yang kata anata atau kimi itu sangat-sangat tidak pernah saya dengar selama saya ada di Jepang. Kenapa? Anata umumnya itu dipakai untuk istri ke suami yang saya tahu ya. Ini correct me if I'm wrong. Contoh anata gitu. Jadi anata tuh kamu tapi sayang gitu loh. Nah, jadi makanya jarang orang ngomong anata no namae wa dare desu ka. Itu jarang banget menggunakan seperti itu. Lebih ke onamae wa gitu. Ya, nah kalau ditanya onamae wa, kita jawabnya kita dibalik watashi wa kiki desu atau kiki desu, langsung boleh seperti itu. Nah, kalau konteksnya menanyakan balik onamae wa boleh tuh kiki desu. Tapi kalau tiba-tiba kita baru kenal langsung datang
langsung watashi wa langsung jo desu itu kayak kurang baik seperti itu. Jadi memang ditanyakan balik, oh namae wa Kiki desu, jo desu, seperti itu. Nah, penggunaan kata watashi mungkin teman-teman gimana ya, ada penggunaan kita kan dalam bahasa Indonesia itu saya, gue, aku itu kan artinya sama ya, menunjuk ke ourselves gitu kan, ke diri kita. Nah, dalam bahasa Jepang juga ada seperti itu. Watashi itu adalah penggunaan saya, yang artinya ya anggap aja lah saya, yang bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Lalu ada atashi. Atashi itu juga artinya mungkin lebih ke aku, tapi digunakan untuk cewek. Jadi kalau cewek yang agak imut-imut gitu gayanya, tau kan kayak ada cewek Jepang, atashi. Nah, menggunakannya kata atashi. Ya, lalu ada juga boku. Boku umumnya digunakan oleh laki-laki. Artinya bisa ya gue, lebih ke bukan gue sih, saya, aku juga sih, tapi aku lebih ke laki-laki ya. Aku nama aku gitu. Tapi ada unsur, kalau saya mikir lagi tuh kata boku tuh ada unsur maskulinismenya. Jadi lebih cowok gitu loh. Nah, kalau ada juga case cewek menggunakan kata boku. Nah, itu biasanya cewek-cewek tomboy itu yang menggunakan kata boku. Itu. Dan terakhir untuk panggilan saya tadi ore. Nah, ini mungkin yang saya dengar ya. Ore wa jo desu. Tapi kalau udah pakai ore nggak mungkin pakai des. Jadi des itu, akhiran des itu adalah untuk menandakan kita ngomongin secara sopan lah gitu gampangnya. Tapi kalau udah pakai ore wa itu nggak pakai des. Biasanya udah ore wa kiki, ore wa jo, ore wa ruby gitu kan. Mungkin kalau ya, nah saya bakal ngambil referensi dari anime One Piece nih. Ore wa monkey D. Luffy. Des nggak ada desnya. Ore wa monkey D. Luffy. Seperti itu. Nah, terakhir ada satu lagi. Ini washi. Washi artinya saya, tapi biasanya digunakan oleh orang tua alias kakek-kakek. Itu kakek-kakek atau nenek-nenek. Contohnya lagi saya ambil dari anime One Piece, itu ada washi, si Garp, mungkin kalau yang tahu ya, Garp kakeknya Luffy menyebutkan dirinya sendiri itu washi karena wasya gitu, berdasarkan dialek di. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi untuk pelajaran hari ini sangat sederhana. Watashi wa namae desu gitu ya, nama saya siapa. Hai, watashi wa Kiki desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, terus dukung di Saweria yang ada di sini, di mana nanti saya taruh ya. Jangan lupa ya untuk minta dukungannya lewat Saweria juga. Thank you guys, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton konten ini. Semoga bermanfaat. Bye.